Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh WTSS. Pada malam hari ini, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Pelangi Setelah Hujan. Pada suatu hari, ada sepasang kakak dan adik sedang bermain layangan. Mereka sangat senang menghabiskan waktu di sore hari. Mereka bermain layangan sudah cukup lama dan mereka tidak ingin berhenti karena saking seru dan asiknya. Kemudian tiba-tiba turunlah hujan yang cukup deras. Hujan tersebut juga disertai oleh badai, disertai petir yang membuat mereka harus bergegas untuk pulang. Setibanya di rumah, ada dua perbedaan antara kakak dan adik. Si adik merasa kesal dan jengkel karena lagi asik bermain layangan, tetapi malah hujan. Akhirnya dia menggerutu, marah-marah, dan sampai rumah dia hanya masuk ke kamar, kunci, dan dengan posisi yang ngambek, marah, akhirnya dia tertidur. Tetapi sisi sebaliknya, sang kakak, dia juga marah sebenarnya, tetapi ia berusaha untuk bersabar. Dia menunggu hujan tersebut berhenti dan dia menunggu di teras rumah. Dengan harapan kalau hujannya sudah berhenti, ia akan mengajak adiknya untuk kembali lagi bermain layangan di luar. Setelah 30 menit kemudian, hujan berhenti. Posisi adik sedang tertidur. Karena tadi masuk kamar dan dia marah-marah dan akhirnya tertidur. Dan si kakak yang nunggu di luar di teras, ia melihat ada pelangi yang muncul setelah hujannya reda. Pelanginya itu begitu indah, begitu bagus, begitu menakjubkan dari segi warnanya, bentuknya, dan sampai kakak itu merasa sangat senang sekali karena bisa melihat pelangi. Kemudian akhirnya sang kakak itu mengetuk pintu adiknya dan mengajaknya untuk bermain layangan kembali. Ada dua hal yang berbeda antara kakak dan adik. Di saat hujan, di saat ada badai petir, di saat ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, tetapi hal tersebut terjadi, adiknya marah. Karena kan pengennya main layangan dengan cuaca yang enak, angin yang sepoi-sepoi, cuacanya tidak hujan, tetapi tiba-tiba hujan. Otomatis hujan ini kan tidak disukai, tidak diinginkan dan tidak diharapkan. Nah, si adik langsung masuk ke kamar dengan gerutu dan akhirnya ia tidak bisa melihat pelangi. Dan yang bisa melihat pelangi adalah si kakak yang dia berusaha untuk bersabar dan menunggu di teras rumah. Begitu juga dalam kisah-kisah dalam Alkitab, itu ada salah satu kisah juga dari Yusuf. Jadi Yusuf ini juga memiliki berbagai rintangan, berbagai cobaan, berbagai perjalanan hidup yang cukup berat. Yaitu pertamanya dia dimasukkan ke sumur kering, kemudian dijual sebagai budak, setelah itu dia difitnah oleh istri Potifar, dia masuk ke penjara. Tetapi setelah semua perjuangannya itu, setelah semua hujan, setelah semua badai rintangan yang ia sudah berhasil lewati, pada akhirnya ia bisa menafsirkan mimpi dari Potifar dan ia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu. Begitu juga dengan kakak dan adik tadi. Karena kakaknya menunggu di luar, akhirnya dia bisa melihat pelangi yang warnanya sangat bagus dan itu sangat menyenangkan bagi si kakak. Yang adik tidak merasakan hal tersebut. Begitu juga kita dalam kehidupan. Tentu namanya kehidupan itu tidak selalu berjalan sesuai yang kita harapkan. Seperti tadi lagi bermain layangan, gak pengen dong kalau hujan, pengennya untuk tetap cerah. Tetapi tiba-tiba hujan. Nah, itu kan sesuatu hal yang tidak diharapkan, tidak diduga-duga dan tidak kita inginkan. Tapi hal tersebut terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dengan tujuan-tujuan yang Tuhan sudah persiapkan di masa-masa yang akan datang. Seperti Yusuf, semua perjalanannya itu sudah dalam rancangan Tuhan. Dari dia masuk ke sumur dan dijual sebagai budak, habis itu dibeli,
oleh Potifar, tetapi habis itu difitnah oleh istri Potifar, lalu dia masuk penjara, dan akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir karena bisa menafsirkan mimpi. Itu semua sudah dari rancangan Tuhan. Nah, makanya itu juga dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu apa poin penting dari kisah kejadian ini antara kakak dan adik dan kisah Yusuf? Yaitu yang paling utama adalah kita tidak menyerah di tengah jalan. Artinya apa? Kalau misalnya Yusuf sudah menyerah saat di sumur kering, misalnya Yusuf sudah menyerah saat dia menjadi budak, misalnya Yusuf sudah menyerah juga saat dia menjadi di penjara, ya dia tidak akan bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Begitu juga kalau tadi adiknya masuk dan tidur, kakaknya juga melakukan hal yang sama, marah, masuk dan tidur, ya dua-duanya tidak akan bisa melihat pelangi. Bahkan dua-duanya mungkin juga akan tertidur sampai malam dan akhirnya tidak bisa untuk melanjutkan bermain layangan lagi saat hujannya sudah berhenti. Jadi dalam hidup ini kalau kita sedang ada masalah, sedang ada problematika, sedang ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan dan tidak kita rencanakan, dan itu hal tersebut terjadi, kita harus percaya bahwa hal tersebut adalah rencana Tuhan. Dan yang terpenting dari Roma 8 ayat 28 tadi berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kapan kebaikannya itu tidak ada yang tahu, tetapi waktu Tuhan selalu waktu yang tepat bagi kita setiap umat-umat yang percaya kepadanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita dan boleh menjadi rema, dan kita juga boleh melakukan firman Tuhan lebih sungguh lagi, dan kita harus percaya bahwa ada pelangi setelah hujan. Dan selamat malam, selamat beristirahat, selamat Natal juga, Merry Christmas, selamat menyongsong tahun baru 2022 juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.